Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya. Halo juga. Kameranya banyak, ada 40 kamera. Jadi ini. Oke, jadi di sini aku lagi sama pekerja seni di salah satu kota atau ibu kota wis lah, di Ya, Jakarta lebih tepatnya, yang sedang pulang kampung. yang sedang pulang kampung. Kenalin dulu Pak, Nama Adi Yasa, guys. panggilannya Adiasa. Panggilannya macam-macam, ada Diasa, ada Aping, ada Kapril, tapi ada Bang Yasa, tapi enak. Seringnya Seringnya kalau di dunia film biasanya manggilnya Bang Adi. Bang Adi, Ya. di dunia film. Ya. Oke, jadi Bang Adi ini pekerja seni di dunia film lebih tepatnya ya? Ya. Itu Pekerja sebagai, tergantung permintaan. berarti bisa apa aja? Ketika perusahaan membutuhkan aku sebagai saudara, Mm-mm. ketika butuh sebagai line producer, kadang produser pelaksana, kadang bimpro, apa aja. Yang penting, Oh, yo, namanya seniman kan di dunia ini apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Ketika bos mempercayakan kita sebagai, aku percaya sama kamu sebagai produser, ini produser pelaksana, ini ceritanya sanggup ya kita jalan. itu dulunya awalnya sekolah atau gimana? Kok bisa masuk sini? Aku sekolah dulu di Jakarta Broadcasting School yang nggak lulus. Lah kenapa? Nggak lulus. Lah kenapa? Karena kebanyakan gini ya, kawan-kawan itu ketika di sekolah film, entah itu mungkin IKJ atau sekolah broadcast lain atau sekolah film lain, itu di tengah jalan mereka itu akeh sing ngajak ngono lho, Mbak. Jadi begitu kita berkecimpung di dunia ini dengan sekolah dan sedang berbagai orang film, ya kan. Kadang-kadang setelah kita di tengah belajar kita masuk ke dunia industrinya, akhirnya kita lupa sekolah. Lupa sama sekolah ya, Iya, karena terlalu asik. keasikan produksi gitu. Jadi kebanyakan teman-teman itu bukan tak lulus ya, kebanyakan terbengkalai. Berarti sama termasuk yang Ya, terbengkalai itu. karena di tahun saya, tahun waktu kita zaman dulu itu, tenaga orang-orang di balik layar itu sangat dibutuhkan sekali. Minim berarti dulu. Minim, karena kan dulu masih rame-ramenya TV swasta. Kan dari zaman TVRI ke TPI tiba-tiba bengkak itu. Terus film bengkak, ya kan, kebutuhannya. Akhirnya tenaganya itu kurang gitu loh. Bahkan orang biasa pun itu kadang-kadang ketika masuk ke dunia di balik layar itu bisa. Dan banyak cerita seorang PU, misal PU itu pembantu umum, tahu pembantu umum, bikin kopi pelayan. Oh iya ya. Itu sampai bisa jadi lighting, akhirnya jadi kameramen, akhirnya di saudara. Dan itu pernah banyak kejadian kayak gitu. Oh berarti banyak yang mulainya nggak dari sekolah ya? Ya, menurutku dunia film ini dunia yang bukan tidak perlu ya. Dengan masuk ke dunianya, mereka itu bisa menjadi status pekerjaan. Misalnya seorang saudara itu banyak yang tidak sekolah. Oh. Banyak sekali. Contohnya banyak stand up komedi. Siapa? Banyak artis, banyak kru yang tidak sekolah itu bisa jadi saudara. Karena apa? Karena mereka terbiasa bekerja di balik layar. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mereka tahu pengambilan gambar, mereka tahu lampu, tahu skenario, tahu cerita. Akhirnya memberanikan diri menjadi lighting, dari lighting segala macam, memberanikan diri jadi asisten kameramen, menjadi kameramen, akhirnya menjadi saudara, dan itu banyak. Oh alah, berarti nganu ya Pak. Tapi kan ya pembelajaran kayak gitu kan nggak cepet loh sebenarnya untuk memahami esensi semua itu loh. Semuanya ini kan kita bicara seni. Iya, seni. Seni itu tergantung bakat dan kemampuan otak. Daya hayal. Oh, imajinasi. Jadi orang film tuh yang paling berperan itu adalah daya imajinasi dan kreativitas.
Kalau kita bicara teknologi itu kan bisa belajar. Tanpa sekolah pun di YouTube banyak. Sekarang loh, zaman sekarang. Dulu ya belajarnya di lapangan. Misalnya aku jadi PO, pembantu umum yang kerjanya bikin kopi, pelayan, babu lah istilahnya. Kita ngobrol sama, ngelihat tata letak lighting, ngelihat kamera, terus ngelihat pemain, ngelihat artis, ngelihat bagaimana produksi. Akhirnya kita kan paham, akhirnya belajar. Nah, ketika kita mempunyai daya imajinasi yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi, itu menjadi pendorong. Pendorong buat kita yang ingin menjadi mereka. Ingin jadi apa? Jadi sutradara, jadi DOP, atau jadi caper, jadi lighting, atau jadi penulis, atau bahkan jadi pemain pun. Bisa. Bisa sekali. Ketika dia memiliki daya imajinasi itu. Ya, ketika dia punya kreativitas yang tinggi. Karena yang menentukan itu otak, kreativitas. Selama sampai Anda punya kreativitas, tidak punya imajinasi yang tinggi, dia udah sulit berhenti. belajar. Belajarnya macam kayak apa ya, sulit. Itu prinsipnya ya, kalau misalnya Anda mau berkreativitas di dalam dunia film atau audiovisual, ya itu yang utama itu. Soalnya kan ya Pak, ya kayak contoh lighting gitu ya. Lighting pun juga banyak yang hal dipikirkan ya. Ketika di sini nanti gimana. Untuk mencari matahari terbit itu gimana lightingnya kan kayak gitu. Untuk nek mau kita mengikuti pelajaran, sekolah lighting itu tidak cukup 6 bulan untuk membahas lighting tok. Tidak selesai 1 semester. Karena lighting itu kalau kita bicara dunia film ya, atau film layar lebar, rumit. Lighting itu urusannya sama waktu, sama alur cerita, sama tema cerita, sama kostum, sama make up. Itu berpengaruh sekali. Ketika lighting salah, itu semuanya jadi jelek. Contohnya gini, ketika aku bilang I love you sama kamu, dengan lighting yang ngejreng, mungkin karena masing-masing ini beda-beda. Itu lebih enak, misalnya, enaknya agak sendu-sendu, lampunya agak gelap, romantis. Bisa ketika pencahayaan itu masuk di rentetan cerita. Gitu. Nah, contohnya lagi, apa yang membedakan imajinasi itu penting? Ketika aku bilang I love you sama kamu, di sini dan di atas Gunung Bromo, itu beda. Iya, lebih bagus di atas Gunung Bromo. Kata-katanya, misalnya, sayang, aku tuh cinta banget sama kamu. Diucapkan di sini, sama di Menara Eiffel, itu beda. Beda feel-nya. Nah, itu dituntut ke imajinasi dan kreativitas pikiran. Tapi tidak di luar dari rentetan alur cerita. Itu. Nah, makanya yang penting kemampuan ini, yang penting. Basicnya itu dulu. Sisanya ngalir. Karena semua bisa dipelajari sebenarnya. Cuma kalau yang tadi Saman bilang, imajinasi itu nggak ada, susah sekali. Oke. Nah, contohnya apa Mas? Buktinya apa? Buktinya kalau sampean dengar aku waktu pulang ke Kalibaru, gak ada kerjaan, terus itu biar nunggu apa sih nih PPKM, ya film PPKM apa? Pembatasan sosial itu kan? PSBB. Kan? Akhirnya aku ketemu kawan-kawan, kayak film kan dalam waktu sebulan. Ya kita belajar bareng, kita ngobrol bareng, kita berusaha bareng sampai bikin film yang namanya Jajana Kopi itu kan ya itu. Tapi belum tayang gitu. Tayangnya ntar tanggal 31. Beneran? Beneran. Bagus loh itu, tapi cuma 1 episode. Ya mungkin terkendala kesibukan. Jadi karena film itu mungkin teman-teman sibuk-sibuk semua. Dan aku ngerti banget itu. Kemampuan kawan-kawan itu bagus, tapi mereka itu aktingnya luar biasa. Dan itu momen terindah selama aku di sini setahun itu. Membuat sebuah, bukan aku ya, kawan-kawan membuat kan bareng kerja sama tim, mendidik teman-teman, mendidik sutradara, mendidik kameramen, editing, pemain, proses tahapan produksi yang benar. Dan itu kebanggaan.
Meskipun banyak kurangnya loh. Aku kalau kita bicara sebagai eh, orang pusat gitu, orang Jakarta yang bekerja film, kalau kita ngelihat peralatannya itu sedih gitu loh. Kalau ke sini. Ya. Tapi filmnya lo nggak ya, menyedihkan itu loh. Bagus ya, loh. Alhamdulillah teman-teman ini istilahnya apa ya? Feel-nya itu dapat. Waktu itu feel-nya dapat. Waktu sekarang. Waktu sekarang ya mudah-mudahan. Gitu. Gak bisa dipancing. Mudah-mudahan itu. Tapi kalau berbicara tentang film, ranahnya udah jauh berbeda sama sinetron atau drama. Oh iya, karena kita bicara sinetron itu kita bicara broadcast. Broadcast itu punya standar sendiri. Film itu punya standar sendiri. Broadcast standarnya apa? Standar penonton. Penontonnya kan sama. apa? Penontonnya apa? Penontonnya gratisan. Iya. Kalau film, penontonnya bayar. Ketika sebuah rumah produksi bikin film, gimana caranya film ini orang mau ke bioskop beli karcis tiket dengan uangnya dia, ya kan? Ya dengan berbagai misalnya berbagai cara ya, seorang produser atau rumah produksi ini untuk ngajak mereka itu bagaimana caranya. Tapi kalau TV itu mereka gini. Ketika mereka produksi sebuah sinetron, mereka lempar dulu. Nah, ketika sinetron ini misalnya bagus, ratingnya bagus, mereka produksi. Ketika ratingnya dicoba ratingnya nggak bagus, ya mereka stop. Mereka ganti judul lagi. Itu bedanya. Kalau tidak lebih susah sinetron kayaknya ya. Sama-sama susah. Maksudnya ke arah kalau sinetron itu cepat berubah gitu loh. Nggak sesuai sama yang di awal. Sekarang ini, kita bicara zaman sekarang ini. Kita bukannya mengkritik sutradara, rumah produksi atau stasiun TV, karena kita tahu kita harus bijak juga mereka bicaranya industri. Sekarang ini, besok mau syuting, kadang-kadang pemainnya tuh nggak tahu skenario-nya apa. Kadang-kadang besok syuting jam 7 pagi misalnya, jam 5 subuh itu baru keluar naskahnya. Nah, kalau zaman sekarang kan enak, naskah itu lewat WhatsApp ya kan, kirim, baca, ya kan, baru subuh masuk, ya karena ini bicara kebutuhan industri, ya mau tidak mau ini harus kayak gini gitu loh, nggak bisa kita angel ngomongin, wah ini nggak bisa, ini bicaranya gitu. Beda sama film layar lebar. Film layar lebar itu sebelum hari H produksi, itu kita rentetannya itu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kita belajar dialog dulu, pengenalan tokoh dulu, survei lokasi yang benar, peralatan yang benar, pemainnya juga penetapan yang benar, bahkan readingnya itu per minggu-minggu sebelum hari H. Karena apa? Gak kecil uangnya. Bisa dibilang lebih matang film. Oh iya. Kalau bahasa gini, kalau musik mungkin secara teknik, kalau kita misalnya lihat sinetron, lampunya flat aja gini. Iya. Padang. Iya. Tapi kalau kita bicara di dalam dunia film, itu enggak. Mungkin kita ada shadow-nya, atau agak redup, atau ditambahin lampu apa. Beda, secara kualitas pasti beda. Karena kan, setahu saya ya, satu judul FTV itu budgetnya antara sekitar 200 jutaan. Kalau saya tidak salah. Ini perkiraan FTV. Dan kalian bisa bayangkan, budget 200 juta melawan film yang 3 miliar atau 5 miliar atau bahkan 10 miliar. Pasti beda. Jauh berbeda, jauh sekali. Alatnya pasti beda, pemainnya pasti beda, ceritanya beda, lokasinya pasti beda. Nah itu kan kalau kita tuh sebagai penonton yang tahu industri, ya kita harus bijak juga, ya jangan salahkan mereka. Mereka istilahnya ya bukan nyari makan lah ya, ya namanya industri ya kayak gini. Ketika itu dibutuhkan, ya mau tidak mau ngikutin cara-cara broadcast ini. Gitu. Walaupun terbilang kayak nggak mateng ya, kalau broadcasting itu. Makanya kalau ngomong nggak mateng, tapi rating masih bagus, It's okay.
Ketika gambarnya sempurna, lampunya bagus, sinematografinya bagus, pemainnya bagus, penonton pindah channel Sama aja. sama aja. Tapi bicara tentang sinetron itu pasarnya lebih ke orang tua ya memang ya. Jadi seorang produser di sebuah station atau broadcast itu melempar sebuah produk. Mereka itu melalui beberapa survei. Survei satu misalnya prime time. Ketika prime time ini di rumah ini jam berapa yang banyak anak mudanya, jam berapa yang ada ibu-ibunya, terus jam berapa yang pada mulai tidur. Nah, ini mempengaruhi tema nanti. Misalnya ketika dari survei sebuah stasiun TV, misalnya ABC TV. Oh, ABC TV ini begitu kita survei melalui survei digital, ternyata penontonnya ini banyaknya ibu-ibu misalnya. Ya cari cerita yang banyak ibu-ibunya. Misalnya kayak sinetron Dunia Terbalik, Bang Jepikola. Oh ini misalnya anak mudanya ini ya cinta-cintaan itu. Malam minggu pada kelayapan. Di rumah itu misalnya segala umur. Ya tadi temanya dimasukin ke harinya itu. Yang lebih ringan lagi. Jadi gitu. banyak istilahnya faktornya banyak banget untuk menentukan sebuah cerita, sebuah alur, terus pemainnya siapa, itu sangat menentukan di sebelum produksi ini. Jadi rumit. Soalnya balik lagi aku sebagai anak muda di sini tuh sangat tidak minat sudah sama TV. Minatnya sama YouTube, sama film atau di bioskop gitu. Ya, karena gini. Zaman sekarang itu bukan salah televisi. Zaman sekarang fasilitas untuk menonton tuh banyak. Iya. Pilihannya banyak. Bukan karena kualitasnya tidak bagus. Sebenarnya bagus kualitasnya. Cuman pilihan mereka tuh banyak. Ibarat kata kalau zamanku dulu, zaman TVRI ya mau tidak mau. Iya. Ya kan? Adanya itu toh. Terus berlari lagi zaman TV swasta. Ya kan, akhirnya kita milih STI jam segini, SCTV segini, Indosiar jam segini. Nah, mau tidak mau, cuman itu pilihannya. Nah sekarang kan banyak pilihan. Ya no YouTube, ya no film streaming, ya kan, no Instagram, no Facebook. Netflix. Jadi bukan karena TV itu tidak berkualitas, karena kita banyak pilihan. Dan sudah tidak minat ke TV karena udah lama mungkin. Iya. Bukan tidak minat menurutku, Kenapa? karena banyak pilihan. Iya sih. Coba YouTube ditutup, Facebook ditutup, ya, semua medsos ditutup, lari lagi ke TV. Iya, balik lagi. Iya. Jadi aku menentang omongan orang, wah lagi LLM, enggak, mereka banyak pilihan. Sama kayak kalau kita kadang-kadang dengerin lagu zaman dulu gitu, terus ada orang tua, enakan lagu zaman dulu ya, kan selalu ngomong begitu. Iya. Ya enggak. Lagu Armada itu, misalnya 30-40 tahun lagi, aku akan mengatakan yang sama. Iya. Iya. Karena apa? Orang-orang tua itu yang dimakan itu tok lagu-lagu. Di zaman ini. Di zamannya. Bukan berarti kualitas notasi lagu-lagu sekarang jelek, enggak. Seleranya aja yang di masa lalu. Karena zaman dulu bisa dihitung penyanyinya. Zaman sekarang, siapapun bisa jadi penyanyi. Oh, karena banyaknya itu ya? Bukan karena kualitas. Sekarang gini ya, di dunia ini cuma ada 7 not. Iya. Terus yang dikatakan bagus itu kayak apa? Seluruh dunia ini bisa bikin lagu dengan 7 not. Jadi wajar kalau misalnya, ini mirip ini, wajar. Wajar sekali ya sebenarnya. Nah, karena aku kadang-kadang tidak suka ngomong, lagu-lagu zaman sekarang enak zaman dulu. Iya. Kamu dulu cuma dengarnya itu, udah sekarang. Lebih banyak lagi. Loh, ratusan ribu loh kita dengerin notasi dengan 7 not dasari. Iya. Ya, dengan tambahan DJ sekarang. Kan cuma 7 not. Iya. Iya, sebenarnya basicnya sih. Jadi maksudku ya hargain aja lah. Banyak kan kadang-kadang gini hargain aja. Ini pertarungannya nih luar biasa. Di dunia film, dunia sinetron, dunia musik, itu pertarungan luar biasa. Karena siapapun bisa menjadi siapapun tadi. Iya. Beda dari dulu loh. Dulu untuk menjadi seorang pemain aja
pemain film misalnya, pemain sinetron, usahanya. udah di figuran DC. Figurannya berapa tahun gitu. Iya. Ya harus PDKT dulu. Terus sekarang orang biasa tahu-tahu subscribernya atau followernya Banyak. 1M, nggak bisa jadi siapa aja. Walaupun dia tidak punya kemampuan acting. Walaupun. Tapi bisa diasah di saat itu. Ya, resiko apa teknologi. Resiko. Berarti kan ya kualitasnya tidak diawali ya, tidak dilihat dari kualitas dulu, tapi dilihat dari popularitas. Ya, kritikannya itu. Cuman ya kita harus terima. Tapi ya emang zaman terus berubah. Ya kita harus apa-apa. terima. Dengan kondisi kayak gitu kita harus terima. Kayak kita ini, kayak orang-orang sosial teman-teman tuh banyak tipe-tipe saudara muda. Ya gimana gitu. Wah, itu gak sekolah, gak opo, tahu-tahu nggak film, bagaimana? Mereka belajarnya di YouTube, mereka punya kreativitas, ya kan? Mereka punya basic yang semuanya dia belajar. Tidak sudah biarin. Berarti jangan ngejudge. Nah, jangan. Karena dia nggak sekolah, karena dia nggak punya kemampuan. Jangan. Karena kalau sekolah itu sekolahnya sekolah teknologinya. Iya. Kalau masalah inspirasi, daya imajinasi itu tidak ada sekolah. Iya. Nah, situ mau bikin film Iron Man, tidak bisa kamu jadi kru, kan harus sekolah. Kalau menjadi seorang animasi, tidak bisa, kamu harus sekolah. Minimal harus belajar sama animator. Tidak bisa dari online YouTube, tidak bisa. Karena sifatnya teknis. Tapi kalau manusia bisa? Bisa. Oh. Jadi basicnya itulah. Kalau misalnya emang bicara teknis, itu mau tidak mau harus sekolah. Cuma kalau bicara kayak kita ini, misalnya sampean pengen jadi sutradara, satu hari tak ajarin bisa jadi sutradara. Sebenarnya bisa. Bisa. Asal satu intinya, sampean punya imajinasi, punya kreativitas, tahu sedikit tentang produksi film. Ya, tentang sinematografi lah bahasanya. Terus yang kedua, sampean cukup punya DOP yang bagus. Apa itu? Director of Photography. Oh. Chief kameramennya. Ketika sampean saudara baru, nggak tahu apa-apa, cuma tahu basic-basicnya aja. Tapi mempunyai seorang DOP yang bagus, terus tim lighting yang bagus, itu bisa. Aman. Dan itu sudah kita buktikan di Sarjana. Iya, tonton ya teman-teman. Ya. Iya, tapi emang beneran bagus lah. Aku lihat cuma 20 menit tapi Mas ya. Ini bagus. Tapi balik lagi ke tentang bioskop tadi ya. Film di bioskop kan paling lama 2 minggu. Bisa 1 bulan tapi. Bisa 1 bulan. Tapi ada yang 2 minggu saja kan. Ada yang 2 hari, ada yang sehari malah. Itu sampean kalau nonton namanya film Cowboy namanya Buffalo kalau nggak salah itu cuma 2 hari. Wow. Kenapa? Padahal film itu mungkin nih habisnya sekitar 15 miliar kalau nggak salah. 10 atau 15. Cuma 2 hari turun. Dan itu banyak faktor. Padahal pemainnya edan-edan tuh. Ya cuman banyak faktor. Mungkin ya ini takutnya guruin apa production house-nya. Mungkin promonya kurang. Mungkin pas premiernya mungkin nggak pas. Jadi gini, penentuan hari itu penting dalam sebuah film ya. Ketika aku punya film bagus, ditayangkan hari Senin, tanggal 1 misalnya. Lawan-lawannya itu misalnya filmnya Marvel. Ya lewat. Iya, kalah. Nah, artinya banyak faktor-faktor itu yang menentukan. Jadi bukan ngeguruin, ini penting gitu loh. Penting, jam tayang itu penting. Ketika mau aku punya film terus disandingkan dengan Ada Apa Dengan Cinta, jangan bilang saya Ada Apa Dengan Cinta, ya kalah gitu. Tapi seorang produser, seorang production house itu harus tahu ketika dia punya produk yang bagus, dia harus bisa mempromokan juga, harus bisa mempersiapkan kapan dia harus tayang. Ya kalau enggak, ya lewat. Itu kunci utama. Ya salah satu faktor. Oh, salah satu faktor. Tapi ketika isunya
isunya bagus, terus promonya bagus, orang malas nonton Iron Man, aku tak nonton film ini aja. Walaupun nanti mereka nontonnya kecewa, tapi udah ketonton. Ya, nah, itu risiko ya. Nah, itu kalau kita ngomongin malas tentang layar lebar. Soalnya gini Pak, kayak kadang film-film belum 1 bulan di bioskop sudah ada di web-web kan. Kadang ada yang seperti itu. Ya, Walaupun gimana ya? masih cam gitu, belum HD. Susahnya gitu sih. Kadang-kadang itu kan sudah di luar kemampuan Untuk ngontrol. Iya, itu resiko itu. Kalau nganu juga, kadang film itu jangka waktu setahun atau 2 tahun itu sudah masuk TV juga gitu. Ketika hari-hari tertentu Idul Fitri atau liburan Natal. Biasanya gini, ketika film itu sudah turun dari 21 atau vendor-vendor placement movie ini, mereka sudah ancang-ancang mau dijual kemana lagi ini film. Oh, itu tetap kebayar berarti? Tetap ada uangnya? Oh iya, beda lagi duitnya. Lebih wah dari sinetron. Bahkan sebuah stasiun TV besar pun berani beli mahal. Misalnya, ini filmmu namanya beli tayang. Tak beli selama 1 tahun, tidak boleh TV lain nayangin. Sekian misalnya. Ketika film itu misalnya box office atau filmnya di atas sekian juta, itu banyak TV itu ngantri. Oh, gitu. Tak kira itu keuangan dapat uang dari film itu cuma pas di bioskop itu aja. Nah, jadi gini, di film itu banyak, 1 dari tiket, 2 dari TV, terus dari digital konten. Digital konten seperti? YouTube. Kayak Netflix. Oh, Netflix. Dan lain-lain. Iya. Oh, itu berarti. Bukan di sini toh, bisa ditayangin di bioskop-bioskop di luar negeri, sangat bisa sekali. Bahkan aku tadi pernah ngomong, ada film gagal di sini tapi sukses di luar negeri. Banyak. Contohnya Garin, filmnya Mas Garin itu di sini hampir dikatakan nggak ada yang box office. Tapi ketika dibawa ke Hong Kong mungkin ya, Hong Kong atau Belanda atau manapun atau Amerika misalnya, itu malah wah, dan itu banyak kejadian. Di sini nggak laku, di luar laku. Apakah juga berarti film luar ketika ke sini, apakah mereka juga nggak laku di sana? Seperti di Thailand, film. Mungkin ya. Malaysia. Mungkin. Cuman itu kan kebijakan vendor kayak 21. 21 itu kan yang punya hak penuh film apa yang masuk. Ada film yang misalnya sukses di luar, nggak sukses di sini juga banyak. Ada yang di luar nggak sukses di sini banyak. Itu pihak-pihak kayak bioskop vendor bioskop ya yang tahu, yang paham. Karena bisnisnya di situ, bisnis mereka bisnis bioskop. Kalau kayak orang-orang kayak kita kan cuman tahu gimana caranya memproduksi sebuah karya. Berarti untuk bisnisnya sudah ada lagi dan orang lain. Ya. Oh, tapi secara garis besar seperti itu. Sangat rumit ya. Rumit. Tapi di film itu asik. Asiknya ke? Suasananya, produksinya. Bukannya semua dibuat-buat toh? Justru gitu kita kan harus menjadi penipu ulung. Bagaimana bisa menipu penonton, menipu gimana caranya nonton nangis, gimana penonton kesel, gimana takut, gimana geram. Itu kemampuan kita gimana caranya nipu. Yang utama kemampuan skenarionya, kehebatan skenarionya dan kehebatan sutradara. Ini yang menentukan. Skenario bagus, sutradara harus bagus. Kalau salah satu jumlah nggak bisa? Nggak bisa. Sumpah mas sutradara bagus, skenario jelek? Nggak bisa. Karena ini apa ya? Kalau bahasa sinetronnya itu ikatan cinta itu. Dua-duanya ini jangan. Iya. Karena ketika cerita jelek, dibikin sutradara yang keren, gambarnya keren, itu di akhir ceritanya itu cuma ngono aja tiba. Pasti begitu. Nggak ada something yang bikin notice banget gitu berarti.
Jadi ya di dalam dunia film itu kesampingkan pesan dan kesan isi film. Tujuan utama sebuah film itu adalah menghibur. Entertain. Hampir tidak ada orang setelah melihat film itu berubah hidupnya. Tahu-tahu tobat misalnya. Ya nggak, ya. Tahu ya. Yang penting intinya bisa menghibur, orang seneng, mesti kita. Berarti basicnya ke situ. Buat saya loh ya. Entah yang lainnya, kalau entah yang lainnya ada misi-misi tertentu ya silakan. Cuman bagi saya itu sebuah film bisa bikin menghibur orang, bikin seneng orang, bikin orang tersenyum. Untuk ngasih pesan-pesan angin, orang berkesan setelah lihat film tahu dia berubah dan sama kayak kita lihat iklan terus lihat video klip harus ada pesan-pesannya. Enggak, aku bikin iklan tuh enggak perlu pesan, yang penting orang ini tahu produknya, manfaatnya, ingat barangnya, ya kan, masalah pesan-pesan apa segala macam kesampingkan. Karena prinsipnya ketika dia nonton nempel produknya, ketika dia nonton notasinya nempel, itu toh. Jadi ini ini film ini gak ada apa iklan ini apa atau video klip ada pesan-pesannya bullshit. Sebuah video klip tuh harus dimasukin pesan terus bisa merubah orang. Sangat-sangat ya, itu hampir nggak nganu ya, rada hayal untuk merubah seseorang. Iya. Nah, tapi mungkin ada. Ada, cuman aku simpel aja. Kita berkarya bikin orang seneng, wis udah selesai. Entah itu filmnya sedih atau bikin jengkel atau apa. Iya. Yang penting mereka terhibur. Dan kadang-kadang orang suka film horor, aku bingung. Kok suka film horor? Kan itu menakutkan. Tapi buat mereka kan terhibur. Iya. Nah, aneh kan? Ini horor. Karena hormon adrenalinnya meningkat. Ya mungkin. Ketika menonton film horor. Makanya, aku berpikirnya gitu. Pokoknya bisa menghibur. Iya. Buktinya apa lo? Ini film setan. Wong wedi, tapi kan nonton. Terhibur juga. Berarti itu bisa menghibur dia ketakutan itu kan? Iya. Masalah pesan segala macam. Nggak mau pesan-pesan ya nonton orang ceramah. Bener. Iya. Di film itu nggak ada pesan-pesannya. Tapi beneran nggak ada tapi ya? Buat saya loh. Tapi ada kok yang ada. Ya ada, banyak orang yang menyicipkan sebuah pesan-pesan. Buat saya enggak. Buat saya loh, mungkin buat orang lain. Terlalu alay. Alay katanya. Tapi ya nggak apa-apa kan, pendapat orang beda-beda. Ini kita ngobrol global, universal. Belum spesifik. Jadi biar ini sengaja kita ngobrol biar bersambung ke episode selanjutnya. Harus toh. Sebelum balik Jakarta. Proses produksi, teknis segala macam perlu dipelajari ya buat teman-teman. Buat teman-teman ya kita bukan berbagi ilmu. Aku enggak merasa berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman aja. Ya, kalau ilmu itu orang banyak punya, tapi pengalaman itu kan belum tentu sama juga. Jadi bahasaku adalah berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu kesannya misalnya kita banyak ilmu sekali gitu. Jadi kalau berbagi pengalaman, ayo tak share. Aku pengalamannya gini. Proses produksinya yang aku tahu pengalaman itu gini. Gitu. Tapi enak belajar bareng gitu. Iya. Jadi gitu seru aja. Ya. Nah, biar seru nanti bersambung di episode selanjutnya. Jadi sebelum ku akhiri bakal ada itu film apa? Ada Dia di Antara Kita. Apa itu? Film apa itu? Ya ini, dalam episode Sarjana Kopi. Itu dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Tanggal 1 Oktober, filmnya ditayangkan 31 Agustus jam 7.00 mungkin. Lekat 00.30 lah. Jadi standby di 7.00 lah. Dan FYI pemainnya itu asli orang-orang sini yang belum ngerti dunia perfilman sama sekali. Jadi kalau pengen tahu hasil filmnya kayak apa, tonton aja. Sekilas aku lihat tapi bagus asli, nggak bohong, aku nggak peres. Kata YouTuber jangan lupa klik and subscribe. Klik and subscribe and like and comment. Dan channel ini juga. Ya harus. Dan channel KSI juga. Terus apa lagi? Nanti Kali baru bercerita. Apa? Kali baru bercerita salah satu sponsornya juga. Oh itu sponsor.
Sponsor apa dah ya? Partner lah, partner. Media partner. Oh, media partnernya. Jadi yang diklik itu channel Iki, KSC, terus Kali Baru Bercerita. Nanti filmnya diupload di Kali Baru Sineas Kreatif. Di KSC itu. Ya. Itu sementara filmnya masih satu itu toh? Atau nanti bakal berkelanjutan lagi? Skenario sudah jadi, tinggal. Oke. Jadi kalau ada produser yang tertarik, silakan hubungi channel ini. Oke. Kita produksi di episode selanjutnya. Bye-bye.